mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Kenapa pernikahan disebut perjanjian yang sangat berat? Karena yang menjadi saksi langsungnya Allah. Itu di dunia hanya perwakilan, tapi hakikatnya Allah sebutkan mitsaqan ghalidha, satu kesaksian yang sangat berat tanggung jawabnya karena disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan talak itu sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Tapi sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Abghadul halali ilallah subhanahu wa ta'ala at-tolak. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tolak, perceraian. Kenapa paling dibenci? Karena yang saksi awalnya Allah. Allah sudah saksi di situ. Kemudian di tengah jalan diputuskan kesaksian tersebut, maka disebut apa? Mitsaqan ghalidha. Walaupun dalam syariat ada beberapa hal kita diizinkan untuk talak, tapi perempuan ini juga sebagai pesan karena banyak kejadian juga, ya, perempuan itu tidak punya hak mentalak suami, tidak punya hak. Jadi perempuan tidak bisa mentalak suami. Kalau perempuan mau mentalak suami, dia harus lewat pengadilan, namanya khulu. Khulu itu kalau ini suami sudah tidak layak, ya, nafkah tidak diberikan atau sudah secara fisik melukai istri. Bahkan Imam Sayrozi mengatakan suami yang boleh ditalak juga, namanya khulu, ya, oleh istri, dituntut di pengadilan, itu kalau malah sholat 5 waktu, itu sudah sah untuk dihulu, kata Imam Abu Ishaq As-Sayrozi. Kenapa? Karena dia mencetak generasi anaknya orang-orang yang meninggalkan sholat. Di rumahnya itu bukan rumah baiti jannati, tapi baiti nari. Ya, rumahku nerakaku, bukan rumahku surgaku. Itu salah satu cara namanya khulu. Jadi dia harus mengadu kepada pengadilan, kepada hakim yang berhak memutuskan itu. Kalau sudah ada alasan-alasan yang syar'i yang bisa diterima, hakim memutuskan untuk dipisahkan antara istri tersebut dengan suaminya, namanya khulu. Tapi kalau secara lisan, ini perempuan, saya mau pisah dengan suami saya, itu sampai kapanpun kalau dia tidak ke pengadilan, tidak dikhulu dalam konstitusi kehukuman Islam ini, maka sampai hari kiamat juga hukumnya tetap suaminya. Nah, sehingga dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Nah, kejadian ada yang belum mengadukan ke pengadilan, sudah pisah dengan suaminya cukup lama, suaminya ini tidak mau menceraikan karena mungkin sakit hati, tidak mau talak. Dan ini wanita bertahun-tahun tidak mengadukan kepada hakim. Dia khawatir juga kalau mengadukan ternyata terbongkar yang salah siapa. Akhirnya karena sudah bertahun-tahun dia putuskan kalau gitu menikah aja dengan laki-laki lain. Sedangkan belum ada keputusan di pengadilan, dia khulu. Dia hanya secara lisan saja, saya sudah tidak suka sama suami saya itu yang lama, saya sudah mau pisah dengannya. Itu sampai hari kiamat tetap terikat dengan pernikahan itu, gak bisa diceraikan dia. Dan nikahnya nanti bisa berbahaya, nikah yang tidak sah, ya, karena masih istrinya orang. Caranya satu, ke pengadilan. Al-hakim waliyun liman la waliya lahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Demikian juga kalau yang lahir di luar nikah, anak perempuan ini bapaknya yang menghamili ibunya di luar nikah, lahir ibnu zina, anak zina, dia tidak berhak menjadi wali. Dia serahkan kepada hakim. Al-hakim waliyun liman la waliya lahu. Hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, tapi dengan cara menutup aib, jangan dibongkar. Bagaimana caranya? Pernikahan pertama tertutup, dia dengan wali orang tuanya dan dengan anak gadisnya dinikahkan secara agama, ya, walinya yang menikahkan. Nikah pertama ini yang dihitung sah. Nikah kedua sang bapak menikahkan, ada tamu undangan untuk menutup aib. Oh, bapaknya nikahkan. Padahal yang sah yang pertama, karena dia statusnya ibnu zina, anak zina. Anak zina tidak punya wali, ya, anak zina tidak punya wali, sehingga dikatakan yang menikahkan harus
hakim berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hakim waliyun liman la waliyalahu. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'zuma wa la taj'alna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.